Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita sekarang memasuki majelis yang keempat dalam hal membahas kitab himpunan milik Jokam, yakni Kitab Shalah. Kita masuk pada Babun niyati fil wudu. Bab niat berwudu. Akhbarana Yahya ibn Habib ibn Arabi an Hammad wal Haris ibn Miskin qira'atan alaihi wa ana asma'. Telah mengkhabarkan kepadaku Yahya bin Habib bin Arabi an Hammad dari Ahmad wal Haris ibn Miskin, Haris bin Miskin, qira'atan alaihi, bacaan atasnya, wa ana asma'u, dan saya mendengarkan. An Ibnul Qasim, dari Ibnul Qasim. Para pendengar rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membacakan sanad dari hadis tentang niat berwudu ini, ada baiknya kita sedikit menjelaskan tentang guru Imam Nasa'i yang bernama Al-Haris bin Miskin. Beliau adalah seorang imam Hafiz Siqah yang bernama Al-Haris bin Miskin bin Muhammad bin Yusuf Al-Misri. Beliau adalah orang Mesir. Beliau meriwayatkan hadis dari Ibnu Uyainah, dari Abdullah bin Wahab, dan yang lainnya. Adapun murid-murid yang meriwayatkan hadis dari beliau, diantaranya adalah Imam Nasa'i, kemudian Imam Abi Dawud, dan lainnya. Al-Haris bin Miskin mengambil ilmu dari para ulama kibar di masanya, dan beliau meninggal di tahun 250 Hijriah. Di saat itu beliau telah berumur 96 tahun. Adapun kisah khusus Imam An-Nasa'i bersama gurunya yang satu ini, yakni Al-Haris bin Miskin, di mana Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tahdzibul Tahdzib, dalam bab biografi Haris bin Miskin, beliau mengatakan, saat itu Haris bin Miskin ditangkap dan dibawa ke Baghdad serta dijebloskan ke penjara oleh Khalifah Al-Ma'mun di masa-masa mihnah, yakni di masa-masa ujian, karena beliau tidak mau menjawab dan mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dia terus di dalam penjara sampai pada masa pemerintahan Ja'far Al-Mutawakkil. Kemudian beliau dilepaskan di Baghdad dan beliau kembali ke kota Mesir. Di masa tahun-tahun ujian tersebut, zamanun mihnah, yakni para ulama saat itu diuji harus meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Di saat itu Imam Nasa'i datang menghadiri majelis ilmu Haris bin Miskin dengan menggunakan qalansuah, yakni menggunakan peci, menggunakan kopiah atau songkok, dan menggunakan pakaian yang mirip dengan pakaian orang-orang kerajaan di masa itu. Dan saat itu Al-Haris bin Miskin tidak mengenali siapa Imam Nasa'i. Maka Al-Haris bin Miskin pun khawatir akan kedatangan Imam Nasa'i ini, dan dia beranggapan bahwa Imam Nasa'i adalah seorang mata-mata dari kerajaan. Kemudian Imam Nasa'i berkata kepada Al-Haris bin Miskin, ceritakanlah hadis kepadaku, sampaikan hadis kepadaku. Maka Haris bin Miskin pun menjawab, aku tidak akan menceritakan sebuah hadis pun kepadamu. Kemudian Haris bin Miskin pun mengusir Imam An-Nasa'i untuk keluar dari majelisnya. Maka akhirnya Imam Nasa'i pun berhenti di luar pintu rumah atau majelis Haris bin Miskin. Seraya mendengarkan pembacaan hadis, Haris bin Miskin dari luar, dari balik pintu. Itulah sebabnya ketika Imam Nasa'i meriwayatkan sebuah hadis dari Haris bin Miskin, maka dia mengatakan, Haris bin Miskin telah mengkabarkan kepadaku, dia yang baca dan saya mendengarkan. Atau di kesempatan lain, dengan redaksi hadis, telah dibacakan sebuah hadis kepada Haris bin Miskin, dan saya hanya mendengarkan. Inilah ketelitian dan sikap amanah seorang Imam An-Nasa'i
dalam menyampaikan sebuah hadis. Dan terdapat sekitar 264 hadis yang dicatat oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya ini dari seorang gurunya yang bernama Haris bin Miskin. Semua dengan redaksi hadis, diantaranya adalah akhbarona Al-Haris bin Miskin, qira'atan alaih wa ana asma'u. Atau dalam redaksi lain, quri'a ala Al-Haris bin Miskin wa ana asma'u. Atau dalam redaksi lain juga disebutkan akhbarana Muhammad bin Salamah wal Haris bin Miskin qira'atan alaih wa ana asma'u wal Abdullah. Insyaallah sampai di sini dulu. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang.